Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Ya, terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk kembali ikut Sikon ketiga kegiatan Bintek pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Ini contoh storyboard yang pernah saya sharing di web Pranala kita. Ya, ini tentang menghitung kelipatan dan faktor ya untuk pelajaran matematika kelas 4D. Di sini ada kelihatan logo. Jadi nanti akan tampil layar seperti ini ya, logo dengan LPP Sulawesi Selatan. Ya, logonya ini nanti dianimasikan, nanti ya. Ini ada LPP-nya dan ada diiringi dengan musik dan sound effect. Ya, musik atau sound effect ya. Nanti kemudian dia lanjut otomatis ke frame berikutnya. Ya, menampilkan ada logo yang menjadi background. Kemudian ada media masuk ke multimedia. Coba dulu kita buat ya yang 2 frame ini. Itu yang pertama, kita sudah harus punya yang kumpul-kumpul sebelumnya. Ya, ini ya ada logo Kemdikbud. Ya, kan besar. Ini yang perlu saya ingatkan kalian dalam usahakan menggunakan ada di sebelah kiri, kanan, atas, bawah ya. Terutama untuk yang sifatnya seperti misalnya logo, kemudian foto itu ya karena jangan sampai kalau misalnya foto tarik begini kan jadinya gemuk ya. Atau kalau misalnya kita tarik begini jadi nanti tinggi kurus. Oh ya. Karena itu kita biasakan menggunakan yang ini sudut ya, supaya proporsinya tetap terjaga seperti ini. Gitu ya. Itu untuk logo. Tapi kalau misalnya tulisan yang saya kira tidak ada masalah kalau misalnya kita mau kasih tinggi atau kasih lebar. Yang sifatnya yang harus dipertahankan proporsinya ya antara tinggi dengan lebar. Misalnya logo, kemudian foto, ya. Kadang nggak ada foto, kenapa jadi gemuk sekali tampilannya? Nah, karena itu mungkin ini ditarik. Nah, Ibu ya, ada seperti itu Bu? Ada. Ya. Ya, jadi biasakan yang sudut ini yang ditarik. Jadi biar bagaimanapun dia akan selalu terjaga proporsinya. Kemudian di Office 2016 ini sudah ada fitur kalau kita misalnya gerakan, ketahuan ini tengah-tengahnya di mana. Ya, saya kurang tahu kalau itu ya, misalnya 2013 saya nggak tahu ya. Nah, itu untuk logonya. Kemudian untuk tulisannya LPMP Sulawesi Selatan bisa menggunakan ini ya, insert word art ya. Kalau mau yang langsung besar ya, teks biasa juga bisa. LPMP Sulawesi Selatan. Ya. Berarti saya untuk tampilan ya, dari sisi tampilan sudah ini ya, cuma ada logo dengan tulisan.
Terus ada tambahan lagi di sini. Ya, biasanya ini eh, kita gunakan sound-sound yang sifatnya buka. Ya, saya sudah download ya, di aset juga. Ya, opening. Ya, ini terserah diletakkan di mana karena dia juga tidak kelihatan nanti ya. Ya, kalau bisa di luar juga tidak apa-apa. Ya, tinggal diatur ya. Sekarang kalau kita buka, PowerPoint-nya kan suaranya belum muncul ya. Ini kan juga animasi logonya. Nah, sekarang kita atur untuk sound ini supaya dia diputar otomatis ya. Maka caranya adalah dengan mengklik playback ya. Playback. Kemudian start automatically. Bisa lihat Bapak Ibu ya. Ya, jadi klik sound-nya, kemudian playback, kemudian start, dipilih automatically. Kalau ini klik, ini kan diklik baru bunyi ya. Ya, kemudian ini nanti gambarnya diklik baru bunyi. Sekarang pilih automatically. Jadi begitu kita slide, langsung dia bunyi. Nah, ini saya letakkan di luar. Itu untuk sound. Nah, sekarang ini gambarnya bagaimana kalau pilih animasi. Ya, kita pilih animation. Ya. Kemudian di sini klik add animation. Yang bagaimana animasinya? Ya, saya coba pakai zoom ya. Zoom. Kemudian ini animation. Ya, pilih yang warna hijau dulu ya. Ya, misalnya ini. Ya, kalau ini kita slide show. Nah, suaranya otomatis jalan, tapi gambarnya tidak otomatis ya. Sekarang kita atur lagi nih animasinya. Di sini ada menu animation pane ya. Ini adalah picture 4. Kita klik. Nah, ada pilihan juga di sini. Ya. Start with previous. Ya. Dia mulai langsung sesuai dengan apa yang ada sebelumnya ya, karena dia pertama berarti dia langsung jalan. Animation pane. Ya, animation pane. Kemudian tadi animasinya baru dipilih ini tanda panahnya segitiga. Start with previous. Ya, kita lihat lagi. Nah, itu. Ya, cuma dia sangat cepat, terlalu cepat ya. Ya. Sekarang atur waktunya. Ini. Ya, durasinya berapa? Ini kan terlalu cepat tadi ya. Kita atur sekitar 2 detik. Ya. 2 detik. Coba kita oke. Ya, seperti itu nanti. Saya ulangi ya, Ibu ya. Iya. Jadi ini objek atau aset yang saya butuhkan ini di slide pertama hanya 3 ya. Audionya, gambarnya, dan ini tulisannya. Nah, sekarang kita beri efek untuk ya. Banyak sekali efek yang bisa kita pilih di sini. Ya. Terserah Bapak Ibu sekalian. Saya pilih zoom ya. Yang
tampil dari sana ya. Zoom. Nah, kalau saya tambah zoom, di sini muncul otomatis ini warna hijaunya. Ya. Misalnya saya mau perpanjang waktunya sampai 2 detik, bisa diklik ini, tarik ke sana. Atau kan bisa juga dengan panah ini, diklik kemudian effect option. Nah, di sini ada timing, dimulai berapa detik. Berapa prosesnya ya. Misalnya mau agak lama lagi, hanya 5 detik, very slow. Nah, seperti itu. Sekarang audionya ini kita mau dia otomatis. Ini kan kalau saya show, tidak otomatis ya, gambarnya tidak otomatis. Tidak. Nah, kita mau otomatis dua-duanya. Tadi ya, ini ya, playback. Playback dia kemudian start automatic. Ya. Dan saya simpan di luar ya. Ini kalau saya show, ini Bapak Ibu ya. Tidak terdengar, Pak. Tidak kedengaran. Ya. Muncul ini belum dimulai ya, yang di atas. Jadi ini diganti supaya otomatis jalan, kita pilih with previous ya. Jadi langsung berjalan pada saat ini dia audionya bunyi setelah selesai ya. Padahal kita mau bersamaan. Previous. Ya. Kita mau bersamaan berarti with. Kalau tadi di after. Lagi. Oke. Kita agak pelan mulainya. Jadi suaranya duluan. Oke. Nah, itu untuk ininya. Itu baru kasih animasi untuk ya. Ya, saya kira kalau animasi ini Bapak Ibu berbagai ya tulisnya. Jadi nanti yang dulu muncul adalah suara ini ya. Suara. Kemudian ini PMP. Hah? Kita lihat. Saya mau PMP-nya belakangan, berarti ini saya tarik ke sana. Jadi PMP ini muncul setelah selesai logo, samaan dengan logo. Ini ya. Lalu ini belum habis suara. Setelah logo selesai, muncul tulisan. Ya. Tidak muncul karena dia belum di-set otomatis. Ya. Jadi kita harus atur lagi. Cuma ini masih on click, berarti diklik baru muncul. Ya, saya mau preview juga. Mau bukan with ya, tapi ya after. Bisa with, tapi harus atur kembali ini ya. Saya mau muncul di sini dia. Ya, jadi pas sudah muncul tulisannya. Ya, kita coba lagi. Ya. Gitu ya. Untuk frame pertama. Sesuai dengan storyboard. Storyboard ya. Kalau Bapak banyak ini, ya berarti perlu tambahkan lagi. Angka ke frame yang kedua ya. Saya kasih kosong dulu supaya lebih enak mengaturnya ya. Jadi kalau mau mengosong
tidak perlu hapus satu-satu, pilih saja layout, kemudian pilih blank. Blank. Lihat dulu storyboardnya. Ya, itulah gunanya kita bikin storyboard, Bapak Ibu ya. Karena supaya kita pada saat kita membuat ininya medianya, kita tidak berpikir lagi apa lagi kita tampilkan di sini. Ya, karena semua sudah ada di storyboardnya. Ada logo jadi background. Buat seperti itu Bapak Ibu. Oh, yang background Yang itu. menjadi background. Ya. Nah, saya insert kembali logonya. Ya. Ulang logonya. Nah, di sini color atau correction juga bisa. Ini ya agak gelap ya, kemudian terang. Kalau color warnanya ya agak buram begitu mungkin ya, ataukah ini ya, ini tulisannya nanti bisa ya, tulisannya apa, multimedia pembelajaran saya lagi word art ya, sama juga word art jangan terlalu ramai Bu ya, misalnya sudah warna di sini warna-warna di situ ya. Ya warnanya ya kelas 4 ya. Ya mungkin ini masih perlu sebenarnya dikasih buram ini ya, karena masih tidak apa-apa, ini dulu kita ini atur. Kok masih mana tadi itu yang kasih buram logonya? Ada di mana ya tadi, format ya, format color ya, misalnya ini yang lebih buram lagi ya, itu ya tampilannya dari storyboard. Setelah muncul ini dia lanjut otomatis ke ini ya. Hanya kan kalau kita slideshow itu kan diklik ya, ya dia nanti diklik baru dia pindah. Maunya di storyboard itu otomatis pindah. Maka ini kita atur di transisi. Ya, transisinya kita tadi on klik, harus diklik baru dia pindah. Nah, saya mau dia otomatis setelah berapa detik. Nah, untuk ini pengaturan detiknya saya harus melihat tadi di ini animation pin-nya tadi, ini dia berapa lama dia beranimasi. Ya, animation tadi berapa detik. Dia sampai 6 ya, 6 detik ya. Di bawah 6 detik. Nah, 6 detik dia beranimasi. Nah, sekarang kita mau mengatur dia pindah otomatis ke halaman slide berikutnya setelah berapa detik. Ya. Lalu misalnya kalau saya mengisi di transisinya tadi itu adalah 7 detik. Ya. Maka dia otomatis akan pindah setelah 7 detik ya. Kita coba lihat. Ya. 7 detik dari keseluruhan ya. Nah, supaya bagus juga perpindahannya, boleh kita kasih ya, ya, play to all. Transisi, jadi ada transisi fade. Yang main transisi fade ya dari gelap ya. Ya, harus pindah ke. Nah, sekarang pemberian
suara. Ya. Nah, PowerPoint di sini ya. Ada menu record. Record from current slide dan record from beginning. Ini fungsinya adalah untuk merekam slide kita, termasuk dengan suara. Ya. Slide narration, ya. Adik-adik, berjumpa lagi dalam multimedia interaktif pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Silahkan adik-adik menekan untuk memulai pembelajaran. Ya, coba kita putar suaranya, adakah? Adik-adik, berjumpa lagi dalam multimedia interaktif pembelajaran matematika. Ini kita akan belajar tentang kelipatan dan faktor bilangan. Silahkan adik-adik menekan tombol masuk untuk memulai pembelajaran. Nah, sekarang ini kita atur juga supaya dia muncul otomatis ya. Maka di sini saya pilih with previous. Ya. Coba kita mulai dari awal. Adik-adik, berjumpa lagi dalam multimedia interaktif pembelajaran matematika. Otomatis pindah tadi ya. Karena transisinya tadi ini otomatis setelah 7 detik. Nanti setelah muncul di sini berhenti di sini. Ya, tidak ada otomatis, tidak ada juga on click. Karena kita akan membuat tombol di sini, tombol masuk. Ya. Oh iya. Oh bagus sekali nih Bu. Kelihatan ya Pak? Kelihatan, sudah kelihatan. Wah, mantap ini Bu Anggra ini. Yang fullnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dalam ruang. Kenapa ya? Cepat sekali. Tunggu ya Pak ya. Ini Pak halaman pertamanya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam ruang berbagi ilmu. Ruang di mana kita bisa mendapat ilmu pengetahuan. Nah, jika ingin tahu lebih banyak, jangan lupa klik tombol start. Itu Lalot Pak, lalot. oh iya. Koneksi Bu ya. Itu Pak pakai Microsoft 2010. Tapi saya enggak tahu bagaimana kontrol waktunya. Yang kalian ingin Ini ada yang bicara Bu atau bagi yang tadi itu? Saya bicara sendiri Pak. Saya yang bicara, kemudian saya rekam masuk musik. Oh, iya. Cuma kayaknya suara musiknya terlalu besar Bu ya. Iya, itu yang saya tidak bisa kasih kecil, suaranya yang kekecilan Pak. Makanya caranya itu supaya besar Pak. Suara. Yang di slide 1 lumayan besar karena waktu itu pakai aplikasi yang Bapak kirim. Oh iya. Merekamnya pakai apa Bu ini? Suaranya. Merekam pakai radio Pak. Alat Radio. perekam. Oh, Yang bukan di HP, masih Bu? di-insert. Rekor.
Saya kalau di Tadi merekamnya pakai apa dulu? saya ke insert, Pak. Dan audio. Setelah audio masuk di record audio. Oh iya. Boleh juga Bu, boleh. Sama anunya fungsinya. Sama saja Bu. Iya, bisa sama saja Cuma yang untuk tadi. mengatur per slide-nya itu tidak ada, Pak, di sini. Apanya slide-nya Bu? Apa itu? Slide-nya misalnya untuk slide satu itu berapa menit atau berapa detik dia mau muncul. Kemudian slide berikutnya. Kalau saya lihat yang punyanya Ibu ini dia tidak butuh yang seperti itu ya, karena dari gambar pertama, slide pertama kan diklik lewat masuk. Iya. Jadi tidak perlu dia otomatis karena ada tombolnya. Demikian juga ya yang kedua. Ibu ada masuk ya atau apa itu? Tombol next. Ya, artinya tidak ada yang perlu pakai timer di sini. Karena dia semua dikendalikan lewat navigator ya. Nah, yang saya punya tadi karena animasi yang pertama pindah kedua itu tidak ada tombol. Ya, jadi tergantung sih dari storyboardnya kemarin seperti apa. Apakah dia otomatis? Kalau saya punya yang begini, itu dia melalui semua navigasi ya. Yang pertama lewat tombol masuk, ya. Selanjutnya ada tombol next, ya. Saya sudah hyperlink, Pak. Ya, bisa Bu. Saya kira sudah bagus Bu ya, yang ininya. Iya. Sehingga ya kalau bisa menu-menunya ini seragam. Ukurannya ini seragam ukurannya Bu atau ada yang besar dan yang kecil ini? Seragam, Pak. Sama semua ini. Soalnya cuma buat kemudian saya copy. Oh ya, cuma tulisannya ada yang kecil ada yang besar Bu ya. Ya, kalau bisa sama Bu semua. Jadi kalau mau jadikan patokan ya mau ambil satu patokan yang paling panjang jadi patokan. Nanti hurufnya kelihatan sama semua. Ya. Oh iya, Pak. Ya, berikutnya lagi Bu, apa lagi berikutnya? Next slide-nya. Yang ini, Pak. Ya. Dari menu tadi dia masuk ke mana Bu tadi? Yang mana, Pak? Yang ini? Dibuka Bu. Pendahuluan. Kenapa gelap? Pengertian aturan dan pengertian aturan keselamatan di rumah. Aturan adalah sebuah ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian aturan keselamatan di rumah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh anggota keluarga dan harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Aturan keselamatan di akibat bila melanggar aturan keselamatan dapat membahayakan keselamatan dan barang. Saya percepat aja, Pak, ya. Iya Bu. Sebenarnya untuk membuat kalian ya, saya tahu kalian pasti ini mengerjakan tadi ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai terakhir. Bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu, Ya, Pak. kita beri Oh, luar biasa Bu. Kita beri aplaus dulu untuk Ibu Anggra ini ya. Ibu Akreni. Ya. Bagus sudah. Saya pikirnya Luar belum biasa Bu. bagus, Pak. Kalau boleh dikomentari Bu ya.
bisa ditampilkan saya punya yang saya kirim tadi kemarin. Coba Bu ya, saya lihat di Iya. saya lihat dulu yang ini. Karena ini menggabungkan antara gambar yang sudah ada dengan kita punya ini ya, teks-teks. Jadi ada beberapa yang ini sudah bagus, cuma ada beberapa yang kurang ini, kontras antara tulisan dengan ininya Bu ya, dengan gambarnya. Iya. Saya ini. Ya. Ini kalau supaya bagus, ini kan agak ini latar belakangnya bisa dikasih mungkin aturan keselamatannya dikasih background agak ini ya di belakang. Bahkan itu ada berupa apa shape kotak ya menjadi latar belakang. Iya. Ya. Oh iya. Ya. Itu yang saya Saran tidak saya dapat itu ya. gambarnya, Pak. Insert shape Bu kalau mau itu. Insert shape. Oh iya. Ya. Nanti dijadikan. Yang mana lagi, Pak? Saya kasih contoh dulu ya, Bu, ya. Kalau mau memberikan tulisan, misalnya ada gambar kemudian terlalu kontras, kita mau kasih tulisan supaya tulisannya terbaca bagus. Tidak apa-apa, saya sharing dulu kembali ya. Ya, misalnya yang sharing sekarang. Ya, taruhlah misalnya ini adalah latar belakang ya. Ini kan logo LPMP-nya. Lihat Bapak Ibu ya. Iya, Bapak, jelas. Ya, misalnya ini. Taruhlah misalnya ada gambar di sini, terus kita mau kasih tulisan. Ini kan tidak kelihatan ya. Sementara kita memang harus memasang tulisan di sini. Kalau tadi kan lem soal kalau misalnya dibawa. Nah, kalau misalnya kondisinya harus di sini, kita beri ini latar, misalnya ini ya. Ya. Kemudian ini kita atur backward. Ya. Send backward. Ya. Nah, karena tulisannya hitam, saya kasih ini warna putih. Ini Pak, ada. Ya, garisnya tidak usah. Supaya dia tetap kelihatan logonya, kita buat transparan. Ya. Transparan ini format ya, menu format. Atau misalnya di klik kanan. Klik kanan kemudian format shape. Ya, kemudian fill-nya di sini saya ubah ini transparansi ya. Ini. Kira-kira batas berapa yang bagus ini. Ya. Jadi bisa tadi dari warna tadi ini shape fill, kemudian more fill color ya. Transparan. Ya. More fill color. Iya, bisa tadi klik kanan, shape, kemudian pilih fill, kemudian di sini ada transparansi. Ya, kalau begini kan tidak jelas. Ya. Itu ya, tambahan untuk misalnya atau judul sementara di belakangnya ramai dengan gambar. Supaya ini kontras, ya kita beri dia latar. Itu tambahannya. Kemudian masukan berikutnya, Bu. Tadi saya lihat utamanya hanya satu kali dipakai, Bu ya. Hanya satu kali dipakai kalau salah. Ya, itu artinya mubasir Bu, kita bikin menu. Karena tadi lanjut terus harusnya tidak dipakai menunya. Ya. Oleh karena itu
nanti kita harus flowchartnya. Misalnya setelah materi tidak ada tombol lanjut lagi, lanjut ke latihan tidak ada, tapi setelah materi dia langsung kembali ke pertama. Begitu ya? Ya. Oh, yang itunya Pak, yang di halaman yang di slide pertama Pak. Ya, difungsikan semua yang Bu. Jadi setiap ada selesai, misalnya materi selesai, kembali ke pertama. Oh, ada Pak, back home. Ya. Coba ada back home. Tetap kasih tombol next. Kalau ada tombol ke home, difungsikan saja, jangan ada tombol. Ya. Supaya dia kembali ke pertama, ya. Kalau multimedia integrated Itu jadi apa? katanya Pak, tadi diklik kembali lagi Pak, kembali ke menu utama. Ya, betul Bu. Jadi itu saja yang nextnya dihilangkan. Kalau dia selesai materinya, supaya dia kembali ke home. Ya, Ke home jadi ya. seperti itu. Jadi ada menu disiapkan, itu difungsikan. Selesai materi semua, materinya 3 slide, 4 slide. Selesai itu bukan langsung lanjut ke latihan, tapi dia kembali dulu ke utama. Ya. Oh iya. Ya, misalnya di storyboard ya. Kayak ini ya. Selesai indikator, dia kembali ke utama. Tidak ada tombol lanjut ke ya. Itu masukannya Bu. Sudah bagus ya. Makasih banyak Pak, makasih. Bagaimana caranya Pak memasukkan suara bersama dengan tulisannya? Kasih bersamaan masuknya, suaranya. Yang mana? Ini, kayak ini. Rekaman suara tadi Pak yang di slide 2. Ini karena tadi kan ya klik suara ada pengaturannya di sini muncul sebelah kanan. Jadi harus tampilkan animation pin. Jadi ini animation. Muncul di samping sini ya. Samping kanan. Kita klik ini. Tanda panahnya. Start with previous. Artinya dia bersamaan dengan yang ada sebelumnya. Kalau di after, kalau ada dia sebelumnya, dia tunggu selesai yang sebelumnya. Ya. Dia klik begini, harus diklik baru dia bunyi. Muncul ini Bu ya, Pak Ibu. Pilihannya on click, start with previous. Ya. Kalau kita mau bersamaan dengan yang sebelumnya, kita pilih with previous. Kalau dia mau diklik baru muncul, ya harus dia klik. Tapi kalau ya, karena di multimedia lagi objek-objek, tapi dia di menu-menu langsung. Ya. Tapi kalau dia ada banyak terus dia muncul terakhir, kita pilih after previous. Ya. Nah, terus sebenarnya banyak lagi di sini pilihan di effect option ya, pilihan. Timing, ya, on click. Ya. On click tadi kita pilih previous. Kita ada delay bersamaan dengan yang tampil sebelumnya, tapi dia delay dulu. Dia delay berapa detik? Boleh. Dia bersamaan mulainya, tapi dia ada delay. Ya, ini muncul. Sebenarnya sudah tampil. Dia ada delaynya. Adik-adik, jumpa lagi dalam multimedia. Sekian detik. Ini bermanfaat kalau kita mengatur banyak suara, kita bersamaan semua masukan, tinggal dia bergantian. Yang mana dulu tampil, berarti dia harus delay 0 di sini. Suara tampil. Nah, dia berapa detik setelah suara pertama, itu bisa diatur. Jadi banyak cara untuk mengatur. Bisa with previous, kalau after previous dia langsung berurutan ya. Sekarang kita lanjut ke navigasi ya. Jadi tadi sudah ada pengaturan suara, pengaturan gambar.
Di navigasi setelah ini saya masuk ke, ntar kita contek lagi, kita masuk ke menu utama. Menu utama ini tetap ada juga ini, kecuali tombol masuk, kemudian di sampingnya ada menu-menu. Saya coba ambil ini, saya mau bikin ulang lagi, saya langsung cropping saja. Di komputer Bapak Ibu ada namanya sniping tool. Ada pernah difungsikan Bapak Ibu sniping tool? Ya, snacking tool. Ya, itu gunanya untuk kita crop sedikit. Sekarang apa lagi tampilannya? Dahuluan indikator kelipatan. Ya. Pendahuluan. Pak Ibu, ya sama dengan Ibu Anggreni tadi, mau gunakan gambar tombol, boleh ya? Silakan kita berkreasi. Jadi karena ini hanya contoh saja memperlihatkan bagaimana menggunakan menu. Ya, saya perlihatkan apa adanya saja. Tapi kalau misalnya kita ada mau tombol di sini, boleh. Ya, kita cari gambar di Google atau di mana, baru kita masukkan itu. Pendahuluan, kemudian indikator kelipatan faktor. Ya, kalau mau baik, Ibu Anggreni tadi ada gambar button tombol ya. Sekarang sudah jadi itu menunya. Saya di sini adalah masuk ke menu pendahuluan. Ya, pendahuluan. Pendahuluannya kita menggunakan ini. Pendahuluan. Jadi step pertama adalah menu pendahuluan. Ini menu utama. Tombol masuk. Oke. Untuk membuat navigasi atau tombol, sebaiknya menggunakan ini ya. Insert, menu insert, action ya. Action. Jangan link. Ya. Link ini dia kalau sifatnya apa ya? Link-link dia biasanya bermanfaat untuk web nanti. Tapi kalau dia multimedia, sebaiknya menggunakan action. Ya. Kita lihat Bapak Ibu ya. Jadi saat saya klik insert, jadi saya aktifkan dulu tombolnya, mana tombol yang mau dibuatkan link. Insert, kemudian action. Ya. Action. Actionnya apa? Hyperlink to. Ya. Pilih. Next bisa. Tapi lebih bagus kita pilih slide. Slide nomor berapa? Ya, masuk itu dia masuk di nomor 3 ya. 3 menu utama ini di menu 3. Oke. Jadi kalau ini saya coba slide, kita klik masuk, ya, dia masuk ke sini. Jangan menggunakan link ya, karena kalau link dia ya kurang bagus. Itu kalau hypermedia, link atau web, ya bisa menggunakan link sebagai kelautan garis bawah. Tapi kalau multimedia tidak kurang cocok kalau menggunakan link. Kita menggunakan action. Jadi kalau dia diklik, supaya dia beranimasi juga, kita bisa pilih di sini mouse over apa? Like.
like when over. Atau ada suara, bisa dipilih suara ya. Ya, yang sederhana saja. Ya, saya coba slideshow. Ya. Adik-adik, berjumpa lagi dalam multimedia interaktif. Ternyata masih jalan juga ya. Kita review from beginning. Ya, jadi ada mau ganti yang lain soalnya. Ya, tentu kita harus masukkan ya sound-nya. Ada sound. Kalau misalnya kita sudah mengklik aset untuk menu tombol ya. Jadi pilih play sound-nya, masuk di other sound. Pilih, masukkan. Tanya, suara tombol, kan ada ya, suara-suara yang bisa dipilih. Saya belum punya, saya pilih yang punya Windows ya. Sederhana, ya klik saja. Belum berganti ya. Adik-adik, berjumpa lagi dalam multimedia. Masuk ke sini. Sekarang pendahuluan. Pendahuluan saya kira Bapak Ibu juga sudah bisa. Kita klik ini, kemudian insert action. Dia mana keyboardnya? Ya, kalau mau mudah kita pilih ini slide pendahuluan. Ya, menu pendahuluan dia link ke slide pendahuluan. Oke. Ya, kalau kita dari sini, kemudian pendahuluan, ya, sudah masuk di materinya. Setelah pendahuluan, mungkin ada tombol kembali ya. Menu utama ini insert action. Kemana Bapak Ibu? Dia hyperlinknya. Itu slide. Menu utama itu di slide nomor 3. Oke. Silakan. Masuk. Ya, setelah ada bicara di sini, ada narasinya, kemudian pendahuluan. Selesai materi pendahuluan, dia kembali ke menu utama dulu. Ya. Lanjut lagi indikator. Saya kira ini mudah Bapak Ibu ya. Nah, yang perlu diperhatikan seperti saya katakan tadi, di transisi, ya, di transisi ini perhatikan di sebelah kanan atas ini, hilangkan tanda centang, ya kalau dia ini ya, ini dia pakai otomatis karena dia memang otomatis pindah. Kalau ini dia tidak otomatis, hilangkan tanda centangnya. Kemudian slide 3 otomatis juga karena ada menu di sini, jadi hilangkan. Kemudian ini hilangkan juga afternya. Ya. Semua dikontrol dari menu-menu yang kita buat, bukan berdasarkan mouse klik ataupun dengan otomatis. Ya, tidak. Jadi semua dikontrol melalui menu yang ada di sini. Ini contoh untuk pendahuluan. Yang kedua lagi untuk indikator. Ya. Indikator. Ya. Indikator, kalau saya copy tadi ini, berarti sudah ikut ada menu utamanya. Ya, jadi saya tidak perlu buat lagi. Ya, coba kita tes yang apakah dia benar akan menuju ke sana. Oh,
saya belum buat ininya ya. Di ini indikator dia terhubung ke insertion kemana Bapak Ibu? Slide indikator. Oke. Saya coba dari menu utama. Ya, pendahuluan saya tidak pindah. Nah, ini biar diklik Bapak Ibu ya. Dia tidak akan pindah ke slide berikutnya. Ya. Dan harusnya begini kalau di multimedia. Ya, jangan diaktifkan ya otomatis. Dia harus mengklik menu utama baru bisa. Kemudian indikator utama. Biasanya kan kalau slide biasa ini ya, kalau ada slide di bawahnya, kita klik pendahuluan ini, diklik, dia pasti pindah ke slide berikutnya ya. Nah ini tidak, ya, karena dimatikan fungsi di sini di atas tadi, di transition ini, on mouse dan after. Jadi itu jangan lupa dimatikan. Karena itu tadi saya tegaskan kembali, jadi semua perpindahan frame di menu yang kita siapkan. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu. Untuk navigasi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon maaf Pak, diulang. Silakan. Dari insert masuk action, terus kemana lagi tadi Pak? Action, dipilih slide-nya Bu. Kalau muncul action ini akan ada muncul. Nah, di hyperlink kemana? Bu ya? Ya. Pilih. Pendahuluan ini dia nyambung kemana? Ya, dipilih, klik di sini, pilih slide. Dia terhubung ke slide berapa? Pendahuluan terhubung dengan pendahuluan. Oke. Pak, ada yang mana Ki? Mouse klik. Jadi selalu mouse klik. Kalau mouse over tadi itu hanya untuk memberikan animasi ya. Nah, coba saya kasih lihat kembali mouse over. Over ini hanya memberikan animasi ini pada saat ada mouse mendekat di situ. Nah, mouse over artinya pada saat mouse mendekat atau berada di atasnya. Misalnya ini. Mouse over muncul garisnya. Ya. Kelihatan bahwa ini adalah tombol ya. Belum mouse over. Ya, saya kira bisa nanti dilihat di rekamannya ya. Ini lebih detailnya. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Moderator? Iya, terima kasih. Terkah. Kita tidur ke. Ada ya? Asik belajar juga, Pak. Oke, ya. Pak Tiar sudah tampilkan langsung praktek untuk kita semua di sini, terutama untuk para peserta. Setelah ditampilkannya contoh yang praktek oleh Pak Tiar, Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Silahkan Bapak Ibu. Saya. Setelah Ibu. Ya, silakan Ibu. Yang mau saya tanyakan ini masalah apa tadi yang hyperlink apa itu? Link. Ya, Ibu siapa Tabe? Bu Arna. Ibu Arna. Ya, yang linknya Ibu ya? Hyperlink. Bisa tidak dilingkan dua slide ke dalam linknya itu actionnya? Misalnya kan latihannya ada dua. Latihannya ada di slide misalnya 9 dengan di slide 11. Bisa tidak dilingkan kedua itu? Oke. Jadi mau memasuk dua slide yang dimasukkan dalam satu latihan, maksudnya begitu Ibu ya? Ya kan menu utama di latihan. Nanti saya klik bisa muncul di slide 9 karena latihannya ada di slide 9 dan ada di slide 11. Bagaimana cara mengaturnya itu? Oke, ya. Ya. Oke, Ibu Arna, pertanyaannya bagaimana
caranya memasukkan 2 slide latihan pada pada satu menu, Ibu ya. Itu maksudnya ya, Bu ya. Oke, nanti kita cek lagi. Oke, Pak Tir. Ada lagi Ibu selain Ibu di belakang Ibu Arna? Mohon maaf saya, Bu. Iya, siapa Ibu? Bu Rosyanti, Bu. Ibu Rosyanti. Pertanyaan Bu. Mohon maaf, Bu. Saya bertanya kalau misalnya materi ada 3 slide. Jadi bagaimana caranya melingkan tadi itu misalnya pada saat diklik tombol materi terus ada 3 slide yang akan dilingkan dengan materi itu tadi, Bu. Bagaimana? Makasih. Iya, makasih Ibu Rosyanti. Kurang lebih sama ya. Tadi kalau Ibu Rosyanti itu tentang materinya ada 3 slide. Tadi kemudian Ibu Arna slide latihannya ada 2. Bagaimana caranya kita melingkan lebih dari 1 slide. Oke. Ya. Silakan Pak Tiar. Kita Jawab QPD. jawab QPD. Oke. Oke. Malu-malu, Saya Kak. Silakan Pak Tiar. Sharing-sharing. Selamat tadi langsung connect ke 2 ini ya. Jadi kalau di insert kemudian action itu hanya satu, Bu, satu pilihan, tidak bisa 2. Jadi solusinya bisa menggunakan 2 menu sini. Latihan 1 dan latihan 2. Ya. Jadi tergantung sebenarnya dari apa lagi nih? Storyboard yang kita bikin kemarin menunya. Dia langsung nyambung. Ya. Ataukah bisa kalau terutama nanti kalau kita sudah menggunakan yang mobile, nanti kan rencana begini Bu ya. Jadi samping ada multimedia ini yang bisa dibuka di laptop, nanti kita coba bikin untuk mobile. Ya, tentu ukurannya harus disesuaikan lagi. Nah, kalau dia ada beberapa menu lagi, bisa kita tambahkan slide baru ya. Ini. Tempat slide untuk memunculkan menu latihan 1 dan latihan 2. Ini kalau di seperti itu. Karena dia kecil layarnya sehingga memungkinkan kita tambahkan lagi ini 1 slide latihan 1, latihan 2. Menu. Jadi ada 2 menu lagi. Cabang menu utama. Ya, misalnya di sini dari latihan, ya link ke slide tadi. Ya, slide nomor 4. Ya, slide nomor 4. Ya. Nanti nomor 4 ini membuka lagi latihan 1 dan latihan 2. Ya, latihan 2. Ya, bisa seperti itu, ya. Ataukah tadi di sini ditambahkan langsung sini 2. Latihan 1, latihan 2. Misalnya ini ada tadi terkait dengan materi juga ya. Misalnya materinya ada 2. Kelipatan dan faktor. Ya, terjawab mesti yang tadi ya. Jadi kalau dia ada 2 materi, kita buat 2 menu di sini. Kelipatan dan faktor di menu utama. Nah, tapi kalau misalnya dia untuk materi kelipatan, ini misalnya dia halaman ya. Karena yang materinya ini kelipatan itu di sini. Kelipatan 1 mungkin. Di sini ada dia materi kelipatan 2. Maka caranya dari menu utama tadi kita hanya membuka di kelipatan 1 ini. Nah, tapi ini dihilangkan menu yang kembali ke menu utama. Tapi menu yang dibutuhkan di sini adalah yang tadi di kepunyaan Ibu siapa tadi? Tampil bisa tombol next. Next di sini
lanjut ke berikutnya. Ya. Start, action, ya bisa next slide ya. Jadi dia lanjut ke kelipatan yang kedua. Dua. Kalau masih ada lagi materinya, tambah lagi next di sini. Jangan ada menu utama. Ya, pakai next saja. Oh iya iya. Saja. Ya. Selesai materi kedua, dia bisa kembali ke Kembali ke menu utama.